Nah, yang pertama, pengertian filsafat ilmu. Pada dasarnya, awal dari pemikiran filsafat adalah pengetahuan. Hal ini mengenai pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang dipelajari untuk bisa mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philosophia yang terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau sahabat dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Jadi filosofia berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Dalam hal ini kebenaran ilmu pengetahuan. Macam aliran filsafat. Yang pertama, materialisme atau menghakikatkan materi sebagai segalanya. Yaitu materialisme adalah aliran filsafat yang menghakikatkan materi sebagai segalanya. Oleh sebab itu, materialisme menggunakan metafisika. Jenis metafisika yang digunakan tentu saja metafisika materialisme. Materialisme menekankan bahwa faktor-faktor material memiliki keunggulan terhadap spiritual dalam fisiologi, epistemologi, penjelasan histori, dan sebagainya. Menurut materialisme, pikiran atau roh, jiwa, dan kesadaran merupakan materi yang bergerak. Kedua, empirisme. Berbeda dengan rasionalisme yang hanya mengandalkan akal untuk menentukan kebenaran, empirisme memerlukan pembuktian secara indrawi untuk menentukannya. Pembuktian secara indrawi yaitu dilihat, didengar, dan dirasa. Menurut aliran filsafat ini, pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman dan perateraan indera. Kebenaran berdasarkan pengalaman berhasil membawa pengaruh terhadap bidang hukum dan hak asasi manusia. Ketiga, positivisme, yaitu aliran filsafat yang bersifat faktual, artinya menjadikan fakta-fakta sebagai dasar kebenaran. Pengetahuan tidak diperbolehkan membelakangi fakta. Menurut aliran ini, satu-satunya pengetahuan adalah ilmu dan yang dapat dijadikan objek pengetahuan hanyalah fakta. Positivisme mendapat persetujuan untuk berupaya dalam membuat aturan bagi manusia dan alam. Keempat, kritisisme. Kritisisme adalah aliran filsafat yang melakukan penyelidikan terhadap rasio beserta batasan-batasannya. Kritisisme melakukan kritik terhadap rasionalisme dan empirisme karena kedua aliran filsafat itu sangatlah berlawanan. Untuk menentukan kebenaran, rasionalisme mengandalkan akal, sedangkan empirisme mengandalkan pengalaman. Kelima, idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang percaya bahwa sesuatu yang konkret hanyalah hasil pemikiran manusia. Kaum idealisme menyebutkan sebagai ide atau gagasan. Menurut idealisme, ide atau gagasan adalah pengetahuan untuk kebenaran tertinggi. Untuk memahami sesuatu, idealisme menggunakan metode dialektik, yaitu metode yang menggunakan dialog, pemikiran, dan perenungan. Keenam, yaitu naturalisme adalah aliran filsafat dari hasil berlakunya hukum alam fisik. Menurut aliran naturalisme, setiap manusia yang lahir ke bumi membawa tujuan yang baik dan tidak ada seseorang pun membawa tujuan yang buruk. Layaknya setiap bayi yang terlahir dalam keadaan suci dan Tuhan telah menganugerahkan berbagai potensi yang dapat berkembang secara alami kepadanya. Kaum naturalisme menyebutkan hal ini sebagai kodrat untuk mempertahankan kodrat tersebut, maka diperlukan adanya pendidikan. Ketujuh, rasionalisme. Rasionalisme merupakan aliran filsafat yang berpegang teguh pada akal. Itulah sebabnya mengapa rasionalisme menganggap akal adalah alat terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Menurut aliran ini, pengetahuan dapat dicari dengan akal dan penemuan dapat diukur dengan akal pula.
Maksud dari dicari dengan akal adalah dengan menggunakan pemikiran yang logis, sementara maksud dari diukur dengan akal adalah menentukan apakah penemuan tersebut dapat dikatakan logis atau tidak. Jika logis, maka dapat dipastikan benar. Jika tidak logis, maka sebaliknya. Next. Sejarah perkembangan filsafat ilmu dimulai dari zaman pra-Yunani kuno atau zaman batu. Pada abad 6 SM Yunani muncul lahirnya filsafat dan mulai berkembang suatu pendekatan yang sama sekali berlainan. Mulai saat itu orang mencari jawaban rasional tentang problem alam semesta, dengan demikian filsafat dilahirkan. Di zaman Yunani kuno, ada periode filsafat Yunani merupakan periode penting sejarah peradaban manusia. Karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitologi, pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi, ke yang lebih rasional yaitu akal. Selanjutnya, zaman keemasan Yunani. Pada zaman ini, Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide atau pendapat-pendapatnya. Pada zaman ini tidak ada lagi yang mempercayai mitologi, sehingga Yunani kuno disebut sebagai gudang ilmu. Selanjutnya ada zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan ini ciri-cirinya bercirikan ada agama Kristen, kehidupan diarahkan pada alam baka sebagai tujuan akhir, ilmu pengetahuan diarahkan pada pengetahuan agama atau teologi, dan pemikiran filsafat yang berkembang adalah filsafat skolastik atau filsafat agama. Selanjutnya zaman Renaissance. Ini adalah zaman di mana terjadi peralihan kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Di zaman modern, pada zaman ini ditandai dengan berbagai penemuan ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Untuk zaman kontemporer, melihat sejarah perkembangan filsafat zaman kontemporer tidak lagi adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari sejarah filsafat sebelumnya. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Salah satu karakteristik filsafat di zaman kontemporer yaitu membuat deskripsi tentang perkembangan filsafat di zaman kontemporer, berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Next. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pengaruh filsafat ilmu terhadap ilmu kesehatan masyarakat. Dikatakan bahwa filsafat dibagi dalam dua buah pertanyaan utama. Pertanyaan pertama adalah persoalan tentang ilmu, yaitu fisika, biologi, sosial, dan budaya. Dan yang kedua adalah persoalan tentang duduk perkara ilmu yang itu tidak terjawab pada persoalan yang pertama. Pada narasi ini ada dua buah konsep filsafat yang senantiasa dipertanyakan, yakni tentang apa dan bagaimana. Pengaruh filsafat dalam ilmu kesehatan masyarakat sendiri yaitu sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mencari, meninjau, mengamati, dan menyelidiki setiap masalah ataupun kejadian yang terjadi di masyarakat yang termasuk dalam ruang lingkup kesehatan masyarakat. Masalah tersebut diselidiki secara sistematis dengan lebih dalam untuk mendapatkan kebenaran, solusi ataupun pencegahannya. Selain itu, dengan berfilsafat, khususnya sebagai sarjana kesehatan masyarakat, kita juga berpikir tentang lebih logis dan radikal, sehingga setiap ide dan tindakan yang diperbuat dapat lebih terarah dan bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Misalnya dalam ruang lingkup kesehatan masyarakat, yaitu kesehatan lingkungan. Jika di suatu daerah memiliki lingkungan yang udaranya tercemar, maka kita akan menyelidiki apa penyebab udara di daerah tersebut tercemar, akibat yang akan ditimbulkan, dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, serta solusi atau tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir pencemaran udara, dan bahkan untuk menghilangkannya. Semua hal tersebut dapat dilakukan dengan berfilsafat. Oke, next.
Selanjutnya adalah peranan filsafat ilmu dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah mengasah kemampuan dalam melakukan penalaran. Nah, maksudnya di sini adalah filsafat itu mengajarkan kita bagaimana cara berpikir secara kritis dan berpikir secara rasional. Nah, yang kedua adalah membantu dalam memecahkan permasalahan kesehatan di masyarakat. Seperti yang kita tahu, filsafat itu kan melakukan pendekatan melalui apa dan bagaimana. Dengan begitu, contohnya itu ketika pandemi COVID ini, dengan adanya filsafat itu manusia dapat berpikir tentang apa sih penyebab COVID ini, terus bagaimana cara mengatasinya, dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan. Nah, dengan begitu masalah-masalah kesehatan yang ada dengan begitu masalah COVID itu dapat terselesaikan. Nah, yang ketiga adalah dapat memecahkan suatu masalah meliputi dampak teknologi, sosial budaya, ekonomi, dan pengobatan alternatif. Jadi, dengan adanya filsafat itu, sebuah masalah itu dapat dilihat melalui beberapa hal. Nah, yang keempat adalah memudahkan proses kesehatan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, filsafat itu dalam kesehatan itu awalnya ada yang namanya dicetuskan oleh Asklepius dan Hygieia. Nah, Asklepius itu kan awalnya melakukan tindakan pengobatan dan pemeliharaan atau kuratif dan rehabilitatif, sedangkan Hygieia itu dia melakukan tindakan preventif dan promotif. Nah, dengan adanya Asklepius dan Hygieia ini, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui 4 upaya, yaitu preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, peranan filsafat ilmu yang terakhir adalah sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelidiki, mencari, mengamati setiap masalah ataupun kejadian yang ada di masyarakat, termasuk dalam ruang lingkup kesehatan masyarakat. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Mungkin ada pertanyaan, kami membuka untuk 5 pertanyaan tercepat. Bisa mengaktifkan fitur raise hand pada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, mungkin karena sudah ada 5 pertanyaan, mungkin bisa dimulai dari Adelia Sabina, bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya maaf saya off cam karena terkendala dengan jaringan, di sini sedang gerimis. Pertanyaan saya, apa perbedaan antara filsafat ilmu zaman modern dengan filsafat ilmu saat zaman kontemporer? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dahulu. Mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan kedua dari Salvinia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salvinia Nathan Sarsa Putri dengan NIM 2121101063. Di sini saya ingin bertanya, kan tadi di dalam pernyataan filsafat yang kedua itu dinyatakan bahwa persoalan tentang duduk perkara ilmu itu tidak terjawab. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya dan juga dikasih contoh-contohnya mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Salvinia. Kami tampung terlebih dahulu. Bisa dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga dari Aulia Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya off cam karena saya menggunakan hotspot. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat kalian sebagai mahasiswa yang kritis terhadap dampak dari mempelajari filsafat ilmu yang dapat membuat pikiran menjadi gelisah? Karena di dalam akal pikiran timbul pertanyaan-pertanyaan yang bersifat rasional. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Akan kami tampung terlebih dahulu. Mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan keempat dari Elsa Fira. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fira. Izin bertanya tadi mengenai dalam aliran filsafat ilmu naturalisme itu kan berdasarkan hukum alam. Terus juga tadi sempat dijelaskan bayi-bayi itu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana maksudnya kaitannya dengan kesehatan masyarakat dan contohnya juga. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung juga terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir dari sudah. Apakah Saudari Sinta tidak jadi bertanya ya? Nanti saja ketika ada waktu pasang lagi. Baik. Kalau begitu, karena sudah ada 4 pertanyaan, kami tampung terlebih dahulu. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adelia Sabina. Tadi pertanyaannya, apa perbedaan antara filsafat ilmu zaman modern dengan zaman kontemporer? Untuk letak perbedaannya itu terutama pada zaman modern, otoritas kekuasaan terletak pada kemampuan akal manusia itu sendiri. Karena manusia pada zaman modern itu tidak mau diikat oleh kekuasaan manapun, kecuali oleh kekuasaan yang ada pada dirinya sendiri, yaitu akal. Untuk zaman kontemporer, ciri pokok pemikirannya itu di pemikiran logosentris. Artinya teks sudah menjadi tema sentral di kursus filsafat. Logosentris sendiri itu menekankan pada rasio dan akal budi. Karena tadi penjelasan dari filsafat zaman kontemporer kan tidak lain juga adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari sejarah filsafat sebelumnya, yaitu filsafat zaman modern. Jadi perbedaannya cuma sedikit. Seperti itu, Adelia. Apa ada feedback? Baik, terima kasih. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Nadira. Menurut kami, munculnya rasa gelisah bukan disebabkan oleh kesalahan ilmu filsafat itu sendiri, tetapi cenderung disebabkan oleh kesalahan manusia tersebut dalam berfilsafat.
Dalam cara berfilsafat, itu biasanya seseorang menghancurkan pola pikir yang lama, kemudian mencari tahu hakikat dari sesuatu, baru merekonstruksi pola pikir baru, dan yang membuat seseorang itu berpikir secara lebih rasional, ialah ketika dia tidak menyelesaikan tahap pencarian hakikat, tetapi ia malah langsung masuk ke tahap rekonstruksi pemikiran. Begitu, apakah ada feedback atau sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Baik, sama-sama. Permisi, saya mau menjawab pertanyaan dari Salvi, yaitu di dalam pernyataan filsafat kedua itu dikatakan persoalan tentang duduk perkara ilmu itu tidak terjawab. Mungkin dijelaskan maksudnya start dan contoh-contohnya. Nah, maksudnya adalah filsafat itu mengajarkan filsafat itu sebagai ilmu yang mengarahkan cara berpikir dan menggali pemikiran serta konsep yang abstrak. Filsafat dapat menawarkan pemikiran kritis yang dapat dilanjutkan dengan eksperimen atau memberi pemaknaan baru bagi manusia dalam menyikapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat bersifat mendasar dan abstrak. Disebut mendasar karena menanyakan hakikat, sumber terdalam, sebab akibat terdalam, alasan terdalam, dan sebagainya. Dan karena itu memiliki watak abstrak dalam arti pertanyaan-pertanyaan itu tidak langsung bisa dikembalikan kepada basis materinya. Contohnya pertanyaan yang tidak dapat terjawab itu adalah jika Tuhan adalah Maha Kuasa dan bisa hadir di mana saja melampaui ruang dan waktu, dan segala sesuatu dapat dia kendalikan, mengapa dia tidak menghentikan bencana tsunami di Pandeglang yang merenggut nyawa personil grup band Seventeen? Nah, jika Tuhan bersifat bisa hadir di mana saja, melampaui ruang dan waktu, dan karena itu dia pasti hadir ketika bencana itu terjadi dan dia mencegah bencana itu terjadi. Nah, maka dari situ bisa timbul dua pertanyaan. Yang pertama adalah Tuhan memang tidak Maha Kuasa, dan yang kedua, Tuhan memang merupakan sosok yang senang melihat manusia mengalami musibah. Nah, itu tadi contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat terjawab di kedudukan filsafat yang pertama. Apakah jawaban dari saya dapat menjawab pertanyaan dari Salvi? Baik, saya rasa sudah cukup terjawab. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elsafira, yaitu dalam aliran filsafat ilmu naturalisme berdasarkan hukum alam, bagaimana maksudnya dan contohnya. Naturalisme adalah aliran filsafat dari hasil berlakunya hukum alam fisik. Menurut aliran naturalisme, setiap manusia yang lahir ke bumi membawa tujuan yang baik dan tidak ada seorang pun membawa tujuan yang buruk. Layaknya setiap bayi yang terlahir dalam keadaan suci dan Tuhan telah mengatur gerakan berbagai potensi yang dapat berkembang secara alami kepadanya. Dalam naturalisme menyebut hal itu sebagai kodrat. Untuk mempertahankan kodrat tersebut maka diperlukan ada pendidikan. Adapun naturalisme dalam filsafat pendidikan mengajarkan bahwa guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pendidikan bagi penganut paham naturalisme perlu dimulai jauh hari sebelum proses pendidikan dilaksanakan. Sekolah merupakan dasar utama dalam keberadaan aliran filsafat naturalisme, karena belajar merupakan sesuatu yang natural. Paham naturalisme memandang guru tidak mengajar subjek, melainkan mengajar murid. Dengan demikian, aliran naturalisme menitik beratkan pada strategi pembelajaran yang bersifat paedosentris, artinya faktor kemampuan anak didik menjadi pusat kegiatan proses belajar dan mengajar. Nampaknya paham aliran naturalisme saat ini diterapkan dalam kurikulum baru yang sedang digulirkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 ini proses pembelajaran berupa pendekatan saintifik. Intinya pendekatan tersebut menitik beratkan pada penggalian potensi siswa atau dikenal dengan istilah student center. Namun tanpa mengabaikan landasan utama pendidikan, yaitu prinsip religius. Peran guru selama proses pembelajaran hanya sebagai pembimbing, fasilitator, dan motivator bagi siswa.
Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat terbentuk generasi berakhlak baik, aktif sebagai pelopor dan kreatif dalam menciptakan inovasi-inovasi. Apakah ada feedback dari Elsafira? Sudah cukup, terima kasih Duta. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab dan ini masih ada sisa waktu, mungkin ada yang masih ingin bertanya, silahkan. Baik, untuk Sinta Arfiani, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Sinta Arfiani izin bertanya mengenai peranan filsafat tentang mempermudah proses kesehatan masyarakat. Apakah terdapat bukti nyata terkait peranan tersebut ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan kami tampung terlebih dahulu. Terima kasih. Anjir. Baik, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta mengenai peranan filsafat ilmu tentang mempermudah proses kesehatan masyarakat. Nah, itu sebagai contoh, yaitu di dalam ruang lingkup kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kesehatan lingkungan. Jika suatu daerah memiliki lingkungan yang airnya tercemar, maka kita akan menyelidiki apa penyebab air itu tercemar di daerah tersebut, akibat yang ditimbulkannya,
dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, serta solusi atau tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir pencemaran air dan bahkan menghilangkannya. Selain itu juga dapat dilihat dari epidemiologi, kita akan melihat apa penyebab terjadinya suatu penyakit, siapa yang menjadi agen penyakit tersebut, lalu siapa hostnya, dan bagaimana yang terjadi di sekitar lingkungan tersebut, sehingga kita juga akan mengetahui dampak dan solusinya. Semua hal tersebut dapat dilakukan dengan berfilsafat. Terima kasih. Apakah ada feedback? Baik, terima kasih, sudah jelas. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Udah wis Rek bisa meninggalkan Zoom ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.